Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu baik-baik aja ya. Semoga sehat semuanya. Semoga semesta banyak memberikan kalian berkah, banyak memberikan kalian jalan keluar dan tuntunan untuk raihan bahagia dan cintamu. Tema kali ini tentang love ya, tentang cinta, tentang relationship, tentang jodoh. Nah, kita akan lihat mengenai siapa sih sosok ya dalam kaitannya hubungan cinta ya yang menemanimu di hari tua. Seperti itu ya. Oke, kita akan lihat ada dua pile yang aku udah siapkan. Satu, kamu bisa lihat jelas Sun and Moon Tarot. Pile kedua, The Light Seer Tarot. Ini semuanya mini tarot deck ya. Oke, disclaimer, ini tetap pembacaan umum jadi nggak mungkin 100% akurat. Dan pastinya ini adalah energi masa depan. Jadi kalau dikaitkan sekarang mungkin kebanyakan nggak nyambung ya. Tapi bisa saja ada yang nyambung karena mungkin sosok itu udah ada di dirimu. Tapi bisa saja bagi kalian yang single ting-ting ya, yang kembali singles, coba kita lihat siapa sih sosok yang menemanimu nanti di hari tua. Nah, aku udah siapkan dua file, kamu boleh pilih salah satu ya, satu atau dua. Dan bagi kalian yang ingin personal reading sama aku, silahkan kontak nomor WhatsApp yang nanti lewat, atau nomor tersebut juga ada di box deskripsi. Di box deskripsi selalu ada ini di menit keberapa, ini di menit keberapa ya. Aku selalu siapkan di sana. Seperti itu ya kalau kalian yang bagi yang udah biasa di channel aku, tapi bagi kalian yang baru itu selalu aku siapkan di box deskripsi. Kalau kalian mau nambahin di kolom komen, monggo nanti aku pin. Nah, selamat memilih, sampai ketemu di file yang kalian pilih. Bagi yang belum bisa menentukan, di pause saja videonya ya. Bye. Halo pal 1, tadi kalian pilih Sun and Moon Tarot ya. Oke, kita akan lihat mengenai siapa sih yang menemanimu di hari sampai hari tuamu gitu ya. Kita lihat ya lovelies. Siapa yang menemanimu ke depan ya. Kita lihat sosoknya ya lovelies. Aku ambil 6 dulu ya, kalau perlu tambah nanti kita tambah. Oke, ada victory. Oke. Seperti aku bilang tadi, aku ambil 6 dulu ya lovelies. Two of One, 3 pedang, oke, Prince of Cup, ada The Tower, ada Princess of Pentacle. Oke. Kita lihat ya sosok yang menemanimu nanti di hari tua. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ya lovelies, dia adalah sosok yang penyayang, lumayan romantis, orangnya nggak reaktif, lebih ke energi introvert atau mungkin ambivert ya, karena di sini energinya air sama tanah, unsur air sama tanah yang lebih ke kalem gitu ya, yang lebih ke, tapi dia percaya diri, nggak reaktif ya, nggak banyak omong orangnya, lebih main perasaan seperti itu ya. Kalau aku lihat energinya kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio atau Virgo, Taurus, Capricorn, tapi energi bisa, itu bisa energi kamu ya, energi juga bisa bolak-balik gitu lovelies. Kalau aku lihat gini, ini adalah sosok yang dimana bisa dimungkinkan ya, seseorang yang dimana kamu sama dia pernah ada konflik besar, kamu sama dia pernah saling menyakiti. Ada The Tower, ada 3 pedang di sini gitu. Ada dimana sepertinya mungkin kalian ini sama dia ada kaitan, ada suatu koneksi dimana
kalian sama dia ini semesta mempertemukan. Utamanya lebih ke pembelajaran. Kalian ketemu siapapun, ketemu jodoh, ketemu seseorang yang menemanimu nanti sampai hari tua, ya. It is either a lesson or a blessing. Tapi kenapa kita nggak dapat dua-duanya? Walaupun di sini aku lihat banyak pembelajaran kamu sama dia. Mungkin untuk belajar sabar, untuk belajar juga berkorban, untuk belajar pertamanya bisa saja juga belajar untuk menerima kayak kenyataan gitu, berdamai dengan situasi, melepaskan yang sempat hilang. Seperti itu. Karena pembelajarannya kencang banget. Bisa saja kamu sama dia ada koneksi kuat ini dikarenakan kalian ini ada koneksi karma dari past life. Bisa, ya. Tapi aku lihat ya mungkin bagi kalian yang merasa ya kayak sepertinya bener nih gitu kan, karena kamu sama si dia kayak ada konflik yang tidak berkesudahan. Bisa seperti itu. Insya Allah ada victory di sini, ada Six of Wands. Kalian bisa berdamai dengan situasi, begitupun si dia bisa berdamai dengan situasi. Dan ke depan ketika kalian kayak udah pembelajarannya diambil sama kamu, bisa saja pembelajarannya satu, mencintai diri sendiri, to love yourself, ngebatasin diri sendiri. Walaupun kamu mencintai orang ini, si dia juga mencintai kamu, tapi ada di mana kalian itu juga harus love yourself, harus ada self respect gitu loh. Jadi bisa saja di sini dikatakan bahwa apapun yang menimpamu, ada sakit hati, ada di mana sepertinya pernah ada suatu kehilangan besar, mungkin di materi, mungkin maaf ya, ada juga pernah menghadirkan orang ketiga seperti itu. Tapi bisa saja juga di sini aku lihat karena koneksi kalian kuat, koneksi di mana kalian ketemu si dia ini, maksud semesta adalah untuk belajar tentang kehidupan, belajar tentang kedewasaan, berdamai dengan situasi. Dan apa yang terjadi setelah berdamai dengan situasi, nah kalian menang. Dan bisa saja kalau ada proses suatu karma kalian selesai gitu loh. Dan apa yang terjadi, kalian akan tenang gitu hidupnya kalau aku lihat bersama si dia. Coba aku tarik beberapa klarifikasi ya untukmu lovelies sebentar ya. Kita tambah mungkin 3 ya, 2, 3, 4 tergantung nanti kartu yang keluar ya lovelies. Kalau kamu kencang di Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, tapi energi bisa kebalik ya lovelies. Ups. Oke. Ada satu pedang. Ada Prince of Swords. Ups. Ten of Cup ya. In the end kamu tuh kayak damai kalau aku lihat. Sosoknya bisa saja ya. Kalau aku lihat di sini, kalau kalian feminim, si dia maskulin, si dia ini kayak sepantaran, atau bisa saja dia lebih muda dari kamu, atau si dia punya energi kekanak-kanakan. Kebalikannya, kalau kamu maskulin, si dia feminim, bisa saja si feminim ini lebih dewasa, gitu ya. Jadi salah satu dari kalian tuh ada energi di mana energinya tuh kayak pola pikirnya lebih ke kanak-kanakan gitu kan, ngegampangin seperti itu ya. Dan kayak ada juga energi di mana kadang-kadang ada ya, kalau ngomong tuh kayak kan dipikir dulu gitu, dan itu bisa menyakiti kalian. Tapi in the end, Ten of Cup, kamu sepertinya ke depan saling jaga satu sama lain. Kehidupan kalian memenuhi hidup kalian satu sama lain. Mungkin kalau kalian ke depan punya anak ya, kalau kalian masih single nih, misal kalian ke depan tuh kayak punya anak gitu ya, itu tuh kayak akan memenuhi kalian gitu. Jadi kalau kamu yang belum nikah ya, masih single atau sekarang in relationship, memang sepertinya kamu sama dia ini koneksinya kuat ya. Walaupun sepertinya koneksi kuat ini juga memicu suatu pembelajaran, dan emang itu yang dimaksudkan semesta, kamu ketemu si dia seperti itu ya.
Jadi intinya sih pembelajaran itu, sebelum kamu menerima pembelajaran itu, yaitu berdamai dengan situasi, menerima dia apa adanya, dan kamu nggak lagi menuntut sesuatu yang tidak bisa dirubah. Misalnya kamu menuntut suatu perubahan, atau si dia menuntut suatu perubahan dari kamu. Ketika itu terjadi, mungkin ini suatu konflik ya, suatu pembelajaran yang dimasukkan semesta, atau suatu pembelajaran itu bisa saja tentang loving yourself, tentang mencintai dirimu sendiri, tentang membuat bahagia di dirimu sendiri. Itu apa ya, suatu energi 10 piala, di mana 10 piala ini tentang happiness ya, suatu pemenuhan apa yang kamu harapkan terjadi dalam suatu ikatan percintaan atau pernikahan itu nggak tercapai, karena sepertinya pernikahan pun ketika ada kasus seperti ini, mungkin ini kasus di yang pilih pas satu pernikahan, kamu pada awalnya berharap it will make you happy, pernikahan itu akan membuatmu bahagia, pernikahan itu akan lebih menyeimbangkan kamu, tapi justru di sini pembelajarannya yang aku lihat ya, karena lebih kenceng ke pembelajaran aku lihat di pile satu ini. Ketika kamu justru mencintai diri sendiri, ketika kamu justru berusaha membuat bahagia itu ada di dirimu, dan nanti si dia juga ngikutin. Dan ketika itulah sosok ini belajar juga dari kamu, dan ke apa sih, kedamaian, keselarasan berumah tangga itu, atau keselarasan, kedamaian hubungan cinta kalian ini harmonis aja gitu ya, seperti itu. Jadi sosoknya, kalau aku bisa jawab siapa sih yang menemanimu di hari tuamu, adalah sosok yang memberikan kamu pembelajaran. Ini di sini bisa sudah ketemu, bisa belum, tapi ya bagi kalian single ya, mungkin sosok ini belum ketemu, ada satu pedang soalnya. Bagi kalian yang sudah ketemu ya, dan mungkin bagi kalian yang sudah hidup bersama, sudah berumah tangga, ya bisa saja di sini ada hikmah pembelajaran yang harus kamu ambil dulu sebelum kalian menemukan kebahagiaan. Yang ternyata kebahagiaan, kedamaian itu kamu ciptakan di dirimu, nanti itu kayak menyebar gitu, kayak riak-riak air. Nah, ini riak-riak airnya. Riak airnya pertama muncul di titik sini, nanti menyebar, dan seperti itulah kebahagiaan dan kedamaian yang kamu ciptakan. Dari pembelajaran tersebut, maksud aku gitu. Ada sukses, ada 10 piala. Sutu ya, kayak diagonal. Dari Prince of Swords yang kalau ngomong saling menyakiti, jadi berdamai. Ini tengahnya konflik yang memang harus yang tercipta, dan itu kamu bisa menciptakan suatu perdamaian dengan kemauan bahwa kamu mau berdamai, dengan suatu kemauan kalian mau menciptakan kebahagiaan. Tapi yang pertama diciptakan bukan karena nikah atau punya pacar atau punya hubungan cinta kalian jadi bahagia, enggak, kamunya menciptakan bahagia di dirimu dulu. Tidak mengharapkan orang berubah, tapi kamu yang harus berubah dulu gitu, Lovelies. Jadi semuanya start from you, semuanya berawal dari kamu. Sosoknya kalau aku lihat sih ya, yaitu ada yang lebih muda dari kamu, tapi mungkin nggak semua ya, ada yang sepantaran juga, ada di mana si dia ini sepertinya secara fisik menarik, kamu sama dia ini punya kondisi kuat secara fisik, si dia maupun kamu dari mata kalian masing-masing itu menarik, cocok gitu loh yang aku lihat ya, seperti itu. Nah, itu sosoknya. Tapi di sini kayaknya yang ketangkap sama aku tuh tentang lesson yang kenceng gitu, Lovelies. Makasih banyak sudah nonton ya, kasih love, kasih jempolnya, bye. Halo PAL 2, tadi kamu pilih mini deck pocket tarot deck ya, dari The Light Seer Tarot ya. Oke, kita akan lihat mengenai sosok yang menemanimu di hari tuamu dalam konteks cinta ya, dalam konteks hubungan cinta. Bisa saja yang menemani kamu sahabat, ya ada sahabat, ada anak misalnya, gitu ya. Oke. Oke, PAL 2, coba kita lihat. Ini aku buka 6 dulu ya, kalau perlu tambahan nanti kita ambil kartu lagi. Ups. Oke. Dua-duanya ada 6 of Wands loh, ada 6 tongkat ya.
tokoh yang sukses. Oke. Satu koin, satu pedang, ada 8 tongkat, oke, ada the moon. Kenceng banget. Dealing sama Pisces ya. Ada Virgo atau Capricorn ya, ada Gemini juga, Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin juga Aries, Leo, Sagittarius ya, karena energi asli di sini energi nyampur gitu loh ya, energinya banyak orang, ribuan orang. Oke, kita lihat sosok yang menemanimu sampai hari tua. Aku rasa ya pile 2 ini bisa saja kalian ini, kalaupun bisa single maksud aku ya yang nonton ini, atau bisa saja kamu pernah nikah, jadi divorces kalian ini, genders and dudes ya. Oke. Karena ada SO petangkel, ada SO sol. Jadi orang ini bisa saja ada yang belum ketemu, kalaupun udah ketemu ada lah beberapa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di energi banyak pembaharuan di sini, bisa saja kalian belum ketemu ya, atau bisa saja kalaupun udah ketemu, kalian ini seperti hati-hati banget untuk suatu penjajakan, misalnya karena kita orang timur, pastinya penjajakan ini untuk sampai ranah ke nikah lah kayak gitu ya. Oke. Nah, seperti apa sih sosoknya? Kalau aku lihat ya, kalian ini sebenarnya karena pernah mengalami suatu kehidupan cinta yang enggak ngenakin, terutama bagi kalian yang pernah nikah, ada the hermit, ada the moon, kalian tuh nggak nyari target untuk bisa nikah lagi misalnya kayak gitu, karena mungkin semua udah mencukupi kamu ada karir, ada usaha, jadi nggak perlu banget untuk suatu untuk suatu kebutuhan nikah. Tapi itu ada di keinginanmu sebenarnya, di hati terdalam kamu. Aku lihat kamu sudah pernah menjalani suatu kehidupan yang nggak ngenakin, tapi pada suatu titik kamu ada 6 tongkat di sini ya, ada 8 tongkat, ada the moon. Jadi artinya gini loh, secara dewasa kamu udah dewasa secara pikiran ya, atau ada di mana kamu ini udah terbangkit spiritualitasnya, ada the moon. Gitu, lovelies. Nah, tapi kita lihat bagaimana sih sosok yang menemanimu sampai hari tuamu. Sepertinya sefrekuensi sama kamu, itu jawabannya. Kalau kamu udah into spirituality, ya gitu. Kalau kamu agamis, ya dia juga agamis gitu ya. Karena di sini banyak energi kayak orangnya damai, tenang, pemikir. Walaupun dulu dia orangnya misalnya galak, tegas, tapi pada satu titik nih dia tuh sekarang kayak lebih ke ketenangan, senang hal-hal yang berbau kedamaian, bau spiritual gitu ya. Kalau aku lihat orangnya sepertinya di 8 tongkat ini, kalau 6 tongkat sih aku rasa ada di mana dia secara karir sukses, secara bisnis sukses. Untuk ukuran tertentu ya, karena relatif. Misalnya bagi dia tuh dia udah sukses, dia udah punya apapun yang dia butuhkan. Di 8 tongkat ini dia tuh kayak udah kalau aku lihat di sini 8 tongkat ini, sosok ini tuh kayak dia tuh udah menjalani suatu hidup yang dia mauin gitu, lovelies. Misalnya dia hobi lingkungan, dia tuh udah berkecimpung di bidang lingkungan, berkecimpung di hal-hal yang dia sukain. Misalnya dia senang olahraga, ya dia berkecimpung di situ, mendalami itu, support ke hal-hal yang dia cintai gitu loh. Misalnya dia senang lingkungan, dia sering nyumbang atau berkontribusi ya di situ. Kalau olahraga dia juga kontribusi di situ gitu loh ya. Oke, coba kita tarik untuk melihat sosoknya lagi seperti apa ya. Oke, lovelies. Oke, ada judgment. Coba aku minta 2 lagi. Ada 3 of swords.
back kartu decknya ada 7 of Wand. Ya, orang-orangnya di sini ya, sosok yang menemani di hari tuamu ini sosok yang menyenangkan kalau aku lihat ya. Dia tuh udah nggak terafiliasi dengan misalnya politik-politik tertentu gitu ya. Karena dia tuh orangnya seneng damai, suka dengan kebaikan, udah tidak lagi membenci A, B, C, D. Udah enggak gitu loh ya. Ada judgment di sini. Dan itu dia tuh terbentuk dari suatu perjalanan hidup yang nggak ngenakin. Ada kebangkitan spiritual, ada penguatan spiritual, sehingga dia itu orangnya intuitif, orangnya senang perdamaian, orangnya tuh udah mencintai hal-hal yang seperti digambarkan di sini. Walaupun 7 tongkat itu juga digambarkan orang ini nggak gampang menyerah, orangnya ini a fighter, but a lover juga. A fighter ini tentang kehidupan, bukan senang berantem, tapi lebih suka kepada kedamaian, mencapai itu dengan perjuangan dia seperti itu. Karena di sini si 7 tongkatnya digambarkan dia kayak mencari ketenangan. Perjuangan dia adalah mendapatkan ketenangan dan kedamaian dan keselarasan. Itu yang aku lihat, ini sosoknya. Jadi sama-sama menciptakan kedamaian sama kamu. Mungkin untuk beberapa kasus namanya orang ya diturunkan ke bumi ini untuk suatu misi. Semuanya punya misi. Kamu sama dia sama-sama menjalankan suatu misi. Misi untuk sama-sama membahagiakan satu sama lain. Karena pembelajaran hidup yang kalian dapatkan untuk menjadikanmu dewasa, pembelajaran hidup yang kamu dapatkan untuk kebangkitan spiritual atau penguatan spiritual itu udah berlalu dari kemarin-kemarin. Nah, ini yang kamu dapatkan, ada 6 tongkat, ada 8 tongkat, kayak satu teman di kehidupan ini yang mana saling menguatkan, yang mana saling mencintai, saling mengisi, dan kayak menjalani hidup ini sesuai dengan misimu tuh kayak saling bantu. Mungkin sama menjalankan misinya ini bisa dalam satu bidang misalnya. Walaupun beda, itu kalian saling support kalau aku lihat, dan menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. The Hermit, the Moon, the Sun. Aku rasa bisa saja kalian menjalani hidup ini dengan melakukan hobi-hobi yang dulu sulit kalian lakukan, misalnya hobi trekking ya, traveling, mencintai tanaman, punya animal shelter kayak gitu, menolong orang kayak gitu. Kalau aku lihat, aku happy banget. Sosoknya sih bisa saja sepantaran ya, atau misalnya si dia, kalau kamu feminim ya, si dia lebih tua misalnya, tapi nggak beda jauh. Yang intinya di sini kedewasaan kalian sama, spiritualitas kalian tuh nggak jomplang gitu, sama, dan sama-sama positive thinking, sama-sama senang kedamaian, senang senang keharmonisan. Aku lihat juga bisa saja kalian ini ya kayak senang suatu hal di mana melakukan ini tuh, misalnya kalian melakukan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan ini tuh kalian benar-benar memenuhi kalian dan itu ada manfaatnya bagi orang-orang, apapun itu. Jadi konsultan pajak misalnya, atau jadi konsultan apapun ya, kalian melakukannya dengan sepenuh hati. Apabila si dianya ini beda bidangnya, itu dia support kamu, begitupun kamu support dia gitu. Lovelies, makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempolnya ya, bye.